Stand like a devotee, devoted as a patriot. Muhammad Kesah adalah seorang pendekar ahli silat tak terkalahkan yang terkenal mulai dari Muara Sipongin di Sumatera Utara sampai ke Teluk Bayur di Sumatera Barat. Begitu hebatnya ilmu silat yang dimilikinya, sehingga banyak orang berguru kepadanya terutama dari kalangan anak-anak muda di masa itu. Tidak kecuali pihak Belanda pun mengangkat beliau sebagai pegawai untuk mengamankan daerah, dan tentu saja tidak ada orang yang berani melawan beliau. Beliau punya prinsip kalau kalah akan berguru, tapi kalau menang orang yang kalah tersebut harus berguru kepada beliau. Suatu hari tersiar kabar ada seorang syekh tarekat yang mempunyai ilmu tinggi, yang tidak bisa terkalahkan juga, dan murid-murid Muhammad Kesah yang semula berguru kepada beliau berpindah berguru kepada syekh tarekat tersebut. Hal ini membuat Muhammad Kesah penasaran dan ingin sekali menantang syekh tarekat tersebut berkelahi, mengadu ilmu sesuai dengan prinsip beliau kalau kalah akan berguru kepada orang yang bisa mengalahkan beliau. Beliau mengunjungi syekh tarekat tersebut dengan menunggang kuda. Ketika mau sampai ke rumah tuan syekh, beliau berhenti di tepi sebuah telaga untuk beristirahat sejenak sambil mencuci muka dan memperbaiki letak penutup kepala beliau. Dengan maksud, ketika mengunjungi Tuan Syekh pakaian dan penampilan beliau akan kelihatan rapi. Ketika sampai di rumah Tuan Syekh yang tidak lain adalah seorang ulama tasawuf terkenal di daerah Hutapungkut dan sekitarnya. Beliau bernama Syekh Sulaiman Hutapungkut, Khalifah dari Sayyidi Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubais Mekah. Seperti sudah mengetahui kedatangan Muhammad Kesah, Syekh Sulaiman Hutapungkut menunggu di serambi rumah dengan hanya ditemani oleh istri beliau. "Assalamualaikum," kata Muhammad Kesah dengan suara lantang. "Waalaikumsalam," jawab Syekh Sulaiman Hutapungkut. Muhammad Kesah dipersilahkan duduk dengan jarak lebih kurang 2 meter dari tempat duduk Syekh Sulaiman Hutapungkut. Kemudian Syekh Sulaiman Hutapungkut bertanya, "Apa maksud kedatangan tuan kemari?" Dengan tanpa basa-basi, Muhammad Kesah menjawab, "Saya ingin menantang Tuan Syekh mengadu ilmu." Syekh Sulaiman Hutapungkut dengan tenang menjawab, "Saya perhatikan, sorban tuan agak miring." "Ah tidak," jawab Muhammad Kesah, "sebaiknya tuan bercermin dulu untuk memastikannya," kata Syekh Sulaiman Hutapungkut. Kemudian Syekh Sulaiman Hutapungkut meminta istri beliau untuk mengambil sebuah cermin dan kemudian cermin itu diberikan kepada Muhammad Kesah. Ketika Muhammad Kesah melihat cermin alangkah terkejutnya karena di cermin itu dilihat wajahnya penuh dengan koretan luka. Dalam hati beliau berpikir, kapan Tuan Syekh tersebut melukai mukanya? Padahal dari tadi Tuan Syekh tidak bergerak sedikit pun dari kursinya. Kemudian Muhammad Kesah dengan penasaran bertanya, "Ilmu apakah ini Tuan Syekh?" Syekh Sulaiman Hutapungkut menjawab, "Inilah ilmu antara diam dan gerak. Ilmu sebelum berperang sudah menang." Akhirnya Muhammad Kesah mengakui kehebatan dari Syekh Sulaiman Hutapungkut dan berguru kepada beliau. Muhammad Kesah adalah nama kecil dari Maulana Sayyidi Syekh Muhammad Hasim Al-Khalidi. Seperti kisah di atas, guru tarekat pertama Syekh Hasim adalah Sayyidi Syekh Sulaiman Hutapungkut di kota Nopan, Tapanuli Selatan. Syekh Hutapungkut adalah khalifah dari Syekh Sulaiman Zuhdi di Jabal Qubais Makkah. Maka berangkatlah Syekh Hasim ke Makkah tahun 1918. Sesampainya di Makkah kiranya Syekh Sulaiman Zuhdi telah berlindung, dan yang didapati Syekh Hasim ialah Syekh Ali Ridha, khalifah dan menantu Syekh Sulaiman Zuhdi. Kepada Syekh Ali Ridha itulah seterusnya Syekh Hasim berguru di Jabal Qubais. Beberapa tahun di Jabal Qubais, maka Syekh Hasim diangkat pula sebagai murid kepala dan khalifah yang tertuan. Syekh Hasim pernah 2 tahun memimpin langsung suluk sentral seluruh dunia tersebut, karena Syekh Ali Ridha sedang usur di masa itu. Selama di Jabal Qubais Mekah dengan tekun menuntut dan mengamalkan tarekat Naqsyabandiyah Khalidiyah, mendalami syariat dan hakikat, serta memperoleh makrifat. Pada kesempatan itu pula beliau berpuluh-puluh kali berziarah ke makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan melaksanakan ibadat haji. Di samping berguru kepada Syekh Ali Ridho, Syekh Hasim juga berguru kepada Syekh Husin yang mendampingi Syekh Ali Ridho di Jabal Qubais Makkah. Sampai saatnya Syekh Hasim meminta izin untuk kembali dan pulang ke Sumatera.
maka Syekh Ali Ridha memberi izin dan disuruh membawa sekalian pusaka-pusaka. Rupanya Syekh Ali Ridha telah arif akan apa yang akan terjadi di masa-masa yang akan datang. Dan dengan takdir Tuhan, sesampainya di Sumatera, Syekh Hasim tidak bisa lagi kembali ke tanah suci Makkah karena terjadi dua hal. Yaitu, 1. Terjadinya Perang Dunia Pertama. 2. Di tanah suci Makkah terjadi pengambil alihan kekuasaan oleh kaum Wahabi yang tidak mengerti akan suluk dan melarang dibukanya Jabal Qubais. Setelah kembali ke Indonesia, beliau menetap di Buayan, Sumatera Barat, sebagai seorang syekh tarekat yang masyhur dan juga seorang pendekar ulun, jago silat kawakan yang tak ada tolok bandingnya. Sebagai seorang perintis kemerdekaan, beliau pernah dibuang di Bovendigul tahun 1928 sampai tahun 1932 dan menjadi penasehat beberapa pembesar Indonesia dalam Perang Kemerdekaan. Syekh Muhammad Hasim mempunyai 3 buah alkan atau surau tempat suluk, yaitu 1. Buayan Lubuk Alung Padang, 2. Kubang Sirakuk Sawah Lunto, 3. Teranjau Batu Muara Sipongi. Dari Syekh Muhammad Hasim rahasia suci turun kepada muridnya yang pilihan, sangat kasih akan gurunya, akan Allah dan Rasulnya, yang kuat menjalani jalan hakikat dan kuat mengerjakan jalan berkhidmat, yang dikenal oleh orang banyak sebagai seorang tabib besar, yang mengobati orang banyak. Mursyiduna, wa Rabituna, wa Maulana, Al-Arif Billah Sayyidi Syekh Kadirun Yahya Muhammad Amin Al-Halidi. Menjelang Syekh Hasim wafat pada tahun 1954, beliau sudah secara diam-diam menurunkan dan mewariskan segala ilmunya kepada ayahanda guru. Begitu juga sekalian pusaka yang beliau terima dari Jabal Qubais, 1 tin, bendera-bendera kerasulan, serta pusaka-pusaka lainnya, termasuk cincin kesayangannya. Akhirnya Syekh Hasim wafat, dan keluarga serta murid-muridnya bertangisan, tetapi lebih kurang 4 jam kemudian ia bangun lagi dan menyuruh orang mencari yang mulia ayahanda guru. Ketika ayahanda guru datang, Syekh Hasim berkata, "Aku tadi telah meninggal 4 jam, tetapi aku permisi pada Tuhan Allah untuk hidup kembali agak sebentar, karena ada lagi yang lupa yang belum aku turunkan pada anak." Beberapa hari lagi, setelah ilmu terakhir ini diturunkan, Syekh Hasim berpulang ke rahmatullah. Maulana Sayyidi Syekh Muhammad Hasim Al-Halidi berpulang ke rahmatullah pada hari Rabu, tanggal 7 April tahun 1954 jam 13.05 siang, dan dimakamkan di Buayan, Lubuk Alung, Sumatera Barat. Anak-anakku sekalian yang kucintai, semoga rahmat Allah senantiasa bagi engkau dunia dan akhirat. Selamat engkau bersama-sama dengan kami bertekad ketinggian kemuliaan Nabi Bandir. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar.